putusan dari majelis hakim sangat syok saya. Kenapa saya hanya tukang bayar, kasir, hanya juru bayar yang nggak tahu apa-apa dihukum, dijatuhi hukuman 4 tahun. Sedangkan pembuat akte hanya 3 tahun. Dan yang menyuruh, ya, yang menggunakan hanya 8 bulan. 6 bulan. Dijatuhi hukuman hanya 6 bulan. Itu dia pemakai. Dia yang memakai data tersebut, dia yang menyuruh. Ya, yang menggunakan Dia yang menggunakan untuk kepentingan dia. Dia menggugat ke pengadilan ini untuk kepentingan dia, meminta dividen. Bukan untuk saya, untuk dia, karena dia direktur utamanya. Dia menggugat untuk meminta dividen, menuntut dia. Tapi kenapa saya nggak tahu apa-apa, saya dihukum 4 tahun. Nggak ngerti saya. Entah hukum apa ini di Indonesia ini, saya nggak ngerti memang. Benar-benar saya nggak ngerti. Ataukah hukum di negara ini udah terlalu pinter atau gimana ya, terlalu maju mungkin ya dari negara lain, saya nggak tahu. Terima kasih. Jadi mungkin perlu kami sampaikan juga, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kasus ini ada 4 orang terdakwa. Membuat aktenya direktur utama sudah dijatuhi vonis 6 bulan, direktur utama. Notaris Adi Pinem telah dihukum 1,5 tahun, yang membuat akte nomor 57 dan 58. Notaris Herniati, sebagaimana sama-sama kita dengar tadi, dihukum 3 tahun penjara. Ibu Herniati yang dalam pertimbangan hakim hanya terbukti membayar atas suruhan perusahaan, Ibu Liung Ai yang hanya membayar atas suruhan perusahaan, dihukum 4 tahun penjara. Paling tinggi berarti ya, Kak? Paling tinggi. Ya, dari mana dasar hukumnya? Saya nggak ngerti, benar-benar saya nggak ngerti. Jadi apalagi pasal yang dinyatakan terbukti itu adalah turut serta, pasal 55. Jadi kita tidak tahu lagi logika hukum dan dasar pertimbangan apa. Apalagi dalam dakwaan jaksa penuntut umum, peristiwa itu terjadi katanya tahun 2020. Sementara dari seluruh pertimbangan majelis hakim tadi, akte itu dibuat tahun 2021. Itu berarti tidak ada peristiwa hukum yang terjadi tahun 2020. Bagaimana mungkin orang bisa dihukum terhadap sebuah peristiwa hukum yang tidak pernah ada? Itu dalam nota pembelaan kita jelas itu kita sampaikan, ya kan? Terima kasih, seperti sama-sama kita dengarkan putusan majelis hakim. Kita menghargai kewenangan majelis hakim, tapi sebagai penasihat hukum Ibu Liung Ai, kami melihat bahwa pengadilan sebagai tempat mencari keadilan sudah mati. Hati nurani para penegak hukum juga sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena jelas tadi dalam pertimbangan majelis hakim kita dengarkan bahwa Ibu Liung Ai hanya terbukti membayar akte 10 juta. Yang lainnya tidak ada. Pertimbangannya hanya itu. Sementara jelas tadi pembuat aktenya sama-sama kita dengar putusannya. Jadi kami selaku penasihat hukum sangat keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, dan untuk itu kami akan melakukan upaya hukum karena putusan hari ini yang dialami Ibu Liung Ai sebagai kasir, inilah potret penegakan hukum di Indonesia, bahwa orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak punya uang, itu tidak akan mendapatkan keadilan ketika mereka berhadapan dengan hukum. Terima kasih atas dukungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.